Shalom saudara, ada orang banyak bertanya tentang firman Tuhan yang ditulis dalam Matius 12 ayat 31 di mana hujat terhadap manusia bisa diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apa sih makna hujat terhadap Roh Kudus? Kalau kita lihat konteksnya dari ayat itu, bagaimana Yesus mengusir setan dan seorang yang kerasukan setan itu sembuh. Dan orang Farisi yang melihat hal itu, mereka sebelumnya sudah tahu tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahkan pengajaran oleh Tuhan Yesus sendiri mereka tahu, tetapi mereka mengatakan Yesus menggunakan roh Beelzebul, penghulu setan, untuk mengusir setan. Nah, ini sangat tidak masuk akal. Orang Farisi sudah tahu Yesus itu pengajarannya baik, Yesus itu ngajarin yang benar, tetapi mereka menghujat Yesus, dan bukan hanya menghujat Yesus, bahkan menghujat Roh Kudus yang ada pada Yesus, yang mana Roh Kudus itu adalah roh yang bekerja melakukan mujizat-mujizat itu. Makanya dikatakan hujat terhadap manusia dapat diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah, ini kita kalau belajar di sini, apa yang menjadi dasarnya orang Farisi itu tidak diampuni ketika mereka berkata seperti itu. Mereka menghujat Roh Kudus karena kalau kita tahu Roh Kudus itu adalah roh yang menginsafkan, roh yang bisa membuat orang bertobat, percaya kepada Tuhan, itu adalah Roh Kudus. Nah, kalau Roh Kudus dihujat, bagaimana Roh Kudus bisa melawan? Gak bisa. Hatinya sudah ditutup dengan kekerasan hati, dan ini adalah identik dengan kesombongan. Kalau orang sudah sombong, perhatikan, kalau orang sudah sombong, bagaimana dia bisa dengar omongan orang lain? Dia merasa tinggi hati dan dia juga gak perlu Roh Kudus. Dia merasa dia bisa. Nah, inilah yang disebut menghujat Roh Kudus. Dia tidak terima Roh Kudus, dia merasa dia paling benar. Ingat, dosa pertama terjadi itu bukan di bumi, saudara, tetapi dosa pertama terjadi itu adalah di surga, di mana pemberontakan yang dilakukan oleh Lucifer. Saudara bisa buka di dalam Yehezkiel 28 ayat yang ke-17, juga dikatakan di kesombongannya itu membuat dia jatuh. Jadi itulah dosa yang pertama yang terjadi, bukan oleh manusia, tetapi malaikat Tuhan yang jatuh karena kesombongannya, kekerasan hatinya, gak mau dibilangin. Jadi dia sombong, mau menyamai Allah. Nah, ini karena kesombongan, tidak mau tersaingi. Wah, Yesus nih orang baru nih, ajaran baru. Saya orang Farisi udah lama nih. Saya udah istilahnya khatam sama kitab-kitab suci. Ngapain lagi Yesus nih? Akhirnya karena kesombongannya itu, tidak mau mereka menghujat Roh Kudus. Disitulah mereka tidak mendapat ampun. Sama seperti roh yang ada pada mereka, yaitu roh setan. Setan tidak diampuni. Tapi kalau Roh Kudus itu tugasnya menginsafkan. Maka kalau saya katakan di sini, banyak orang mungkin memusuhi Tuhan Yesus, tetapi kalau dia belum menghujat Roh Kudus, dia akan diampuni dan tidak menutup kemungkinan Tuhan melawat hidupnya dan memakai hidupnya. Sebagaimana Rasul Paulus ya, yang sebelumnya namanya Saulus, itu dilawat oleh Tuhan. Dia menganiaya orang Kristen. Dia menganiaya Yesus. Maka Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia menganiaya, bahkan menghujat. Tetapi dia tidak menghujat Roh Kudus. Makanya ketika dia dilawat oleh Roh Kudus, dia bertobat. Tuhan pakai dia begitu dahsyat. Mari, kita jangan menghakimi orang, oh dia menghujat Roh Kudus. Tidak bisa. Hanya Tuhan yang tahu seseorang itu sudah menghujat Roh Kudus atau belum. Bukan kita. Jangan kita menghakimi. Kita lihat ada orang yang istilahnya bermanifestasi Roh Kudus, lalu orang lain yang melihat hal itu mengatakan itu bukan Roh Kudus tuh, oh dia menghujat Roh Kudus tuh. Nanti kita saling menghakimi. Jangan. Biar itu bagian Tuhan saja. Tapi kita bisa tahu diri kita, apakah kita menutup hati, apakah kita dipenuhi kesombongan sehingga kita tidak mau ditegur oleh Roh Kudus, dikasih nasihat oleh Roh Kudus. Ingat, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, tetapi Yesus tidak mengenal. Enyahlah kau, hai pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21-23. Jangan kita menjadi bagian daripada orang yang ngakunya kenal Tuhan Yesus, tetapi ternyata Tuhan Yesus tidak mengenal. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam perkenan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan,
dosa, tetapi Roh Kudus itu masih menegur kita, menginsafkan kita, bertobatlah. Karena itu masih terbuka pintu cahaya surga bagi kita untuk dipulihkan. Kiranya firman Tuhan ini boleh meneguhkan kita untuk senantiasa hidup berjaga kekudusan, hidup menjaga kekudusan di hadapan Tuhan, hidup berkenan. Memang kita nggak bisa kudus dengan kekuatan kita sendiri, hanya kekuatan Roh Kudus yang menginsafkan kita, yang memampukan kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.